Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Nafia Bijaya, saya dari kelas 2. Di sini saya ingin menceritakan kembali novel yang berjudul The Midnight Library karya Matt Haig yang diterjemahkan oleh penerbit Gramedia Pustaka. Buku ini diterbitkan pada September tahun 2020 dan di tahun yang sama mendapatkan penghargaan berupa Goodreads Choice Award 2020 Best Fiction. Untuk kota penerbitnya di informasinya tidak dijelaskan. Dan untuk halamannya terdapat 367 halaman. Lalu kenapa saya memilih buku ini untuk dibaca? Karena novel ini awalnya saya tertarik dengan novel bertema fantasi, dan novel ini juga bertema fantasi. Saya memilih, lalu saat mengetahui jika novel ini mengambil banyak pelajaran, saya akhirnya memilih novel ini untuk dibaca. Jadi awalnya itu Nora saat ini hidupnya tuh penuh dengan penyesalan. Dia tuh ngerasa semua pilihan yang dia pilih itu benar-benar membuat hidupnya semakin hancur gitu. Awalnya tuh Nora kan, penyesalan pertama dia tuh Nora memilih buat berhenti ikut lomba renang atau dia berhenti jadi atlet. Itu tuh pas di SMP. Dia ceritanya tuh ke Miss L, pustakawati di perpustakaannya. Mereka tuh deket karena si Nora tuh sering cerita ke Miss L. Terus di saat yang sama juga, saat dia memutuskan untuk berhenti berenang, lalu Miss M mendapatkan telepon, yaitu berupa ayahnya Nora meninggal. Di situ penyesalan Nora semakin banyak, yaitu berupa itu Nora tidak menyampaikan kalau dia menyayangi ayahnya saat ayahnya masih hidup. Jadi itu dia kayak merasa sedih, dia tuh kayak nyesel gimana cara nyampainnya gitu. Akhirnya ditenangin sama Miss L. Di saat itu juga si Nora ngerasa kalau Miss L ini lebih cocok menjadi ibunya, karena ibunya ini ngelakuin dia tuh kayak seolah-olah Nora ini tuh sebuah kesalahan besar gitu. Apa yang Nora lakuin itu salah di mata ibunya gitu. Jadi si Nora tuh harus perfect gitu hidupnya. Terus lanjut di 9 tahun ke depan, dimana Nora ini umurnya 35 tahun. Penyesalan di umur 30 tahunnya ini, Nora kucingnya Nora mati. Dikasih tahu sama Ash, tetangganya gitu, temannya. Si Ash ini ngasih tahu kalau Voltari katanya mati karena ketabrak mobil. Terus si Nora akhirnya lari nyari si Voltari ini atau Volt. Terus dia nemu tubuhnya si Volt ini udah kaku banget. Terus dia sedih, tapi dia lebih iri sama Volt yang tenang banget. Terus di besok paginya si Nora ini terlambat kerja gitu. Akhirnya dia pergi kerja kesiangan. Tempat kerjanya itu namanya String Theory. Di situ tuh tempat jualan alat musik itu, karena Nora punya band namanya The Labyrinth. Di situ tuh anggota itu kakaknya tuh Jo, Rati, sama si Nora sendiri, terus 2 orang yang lain gitu. Di String Theory ini dia punya bos. Di saat itu juga si Nora dipecat, katanya si Nora punya masa depan yang lebih bagus. Si Nora bisa keluar dari kota Bedford, kota si Nora tinggal di saat itu juga. Tapi Nora nolak, akhirnya tetap dipecat gitu kan. Pas di jalan dia tuh kayak renung gitu, sambil jalan dia ketemu sama Raffi, temen bandnya ini yang dulu sebelum bubar, karena si Nora pilih keluar. Itu pun dia keluar karena disuruh dan pacarnya. Karena pas ketemu itu si Raffi ini masih kesel sama si Nora, kayak gara-gara Nora hidupnya Raffi tuh jadi sengsara gitu. Terus karena Nora nggak terima, Nora balikin gini, kalau kelemahanmu adalah menyalahkan orang lain atas buruknya nasib hidupmu gitu. Terus akhirnya si Raffi pergi, si Nora juga ikutan pergi. Di pertengahan jalan tuh dia dapat telepon. Teleponnya dari Darren. Si Darren ini
itu orang yang buat Nora bisa ngelesin piano ke anak yang namanya Leo. Itu si Darren bilang kalau Leo sama ayahnya itu udah nunggu 1 jam lebih, tapi Nora nggak datang-datang. Mereka nggak ngasih alasan kalau dia tuh habis dipecat ini itu, dia dikit lagi sampai. Tapi si Darren bilang enggak usah. Leo udah mutusin untuk berhenti les piano karena dia merasa kesibukannya tuh makin lama makin banyak. Karena dibilang gitu, si Nora kayak berusaha untuk ngeles kayak enggak, si Leo itu punya bakat, dia bisa jadi orang hebat dengan piano itu. Tapi karena si Darren ini nggak mau dengerin kata-kata Nora, akhirnya si Nora dikacangin dan teleponnya dimatiin gitu. Pas sampai rumah, dia tuh ngerasa kayak penyesalan itu bertubi-tubi banget. Dia nggak bisa hidup di Australia bersama temannya Izzy, terus dia nggak jadi nikah sama Dan, terus dia belum jadi ibu, terus dia juga ngancurin mimpi kakaknya yang punya band. Dia belum ungkapin kasih sayang ke ayahnya, banyak misalnya dia. Terus karena si Nora ini sering ke psikolog dan psikolog ini ngasih obat antidepresan, si Nora karena dia udah frustasi banget, dia membuat surat. Dia tuh ngechat kakaknya, dia minta maaf karena udah ngancurin mimpinya, mimpi kakaknya gitu. Terus gak dibaca-baca, dia ngirim chat ke Izzy temannya, katanya halo apa kabar Izzy, terus cuma dibaca doang. Karena ngerasa dia udah gak dibutuhin lagi, dia gak punya siapa-siapa, jadi dia milih minum obat antidepresan dengan dosis tinggi, atau dia bisa dibilang dia bunuh diri dengan overdosis gitu. Terus pas di saat dia udah kayak gitu, dia bangun-bangun tuh di depan sebuah bangunan yang tuh kayak gereja gitu. Di tengah-tengah gerejanya tuh ada bentuk jam, tapi jamnya tuh nggak bergerak, cuma diangkat 12 malam gitu. Terus dia ngeliat arlojinya di tangannya, dia ngeliat juga jam 12.00, bahkan detiknya juga nggak bergerak sama sekali. Terus karena dia kepo, juga nggak tahu tujuannya kemana lagi, akhirnya dia masukin bangunan itu. Pas dia masuk, dia ngeliat banyak koridor-koridor buku, atau kayak bisa disebut pustakaan gitu. Tapi sampul bukunya itu warna hijau semua. Hijaunya juga variasi, ada yang tua, muda, gradasi, hijau rawa-rawa, hijau zaitun, semuanya. Terus Nora makin penasaran. Nora akhirnya masuk ke perpustakaan dan dia hampir memegang salah satu buku itu karena bukunya tuh kayak menarik banget gitu loh. Pas mau dipegang, ada suara yang ngeberhentiin dia. Ternyata itu Miss Elm, pustakawati waktu dia sekolah dulu. Terus dia nanya ke Miss Elm, Miss Elm, kenapa saya ada di sini gitu? Terus kenapa Anda juga ada di sini? Si Miss Elm menjelasin kalau sebenarnya Nora ini tuh ada di perpustakaan tengah malam. Terus si Nora bingung, maksudnya apa? Saya tidak mengerti gitu kan. Singkatnya, Nora ini berada di antara kehidupan dan kematian. Bisa dibilang si Nora ini koma gitu. Pas pas udah dijelasin kayak gitu, Nora bingung kenapa dia di sini. Dia kan pengen mati. Si Miss M ini ngejelasin kalau perpustakaan tengah malam ini diciptain buat Nora untuk ngehapus semua penyesalan yang Nora buat selama dia hidup. Si Nora bilang, awalnya nggak mau karena saya pengennya mati aja gitu. Tapi si Miss M selalu bilang, Nora, kamu bisa menghapus semua penyesalan kamu jika kamu ingin menyebutkan kehidupan mana yang ingin kamu pilih. Jika ada kehidupan yang kamu inginkan di buku yang kamu buka itu, kamu bisa tinggal di situ selamanya dan akhirnya perpustakaan tengah malam ini hanya berupa ilusi untuk kamu. Terus pas dibilang gitu, Nora kayak tetap maunya mati. Akhirnya si Miss M ini ngasih sebuah bukunya tuh warnanya bukan warna hijau tapi warnanya abu-abu gini. Pas dibuka, dia bingung tuh, itu buku apa? Terus si Miss M menjelasin kalau ini tuh buku penyesalan, dimana
dari umur Nora masih 1 tahun, 0 tahun atau 1 tahun gitu sampai umur dia 35 tahun, tepat pas Nora bunuh diri itu tuh buku penyesalan dia selama itu, sama seumur hidup dia. Awalnya Nora kayak apa nggak mungkin gitu kan, ya si Nora ngebuka bukunya kan berat banget ya, akhirnya dia taruh lantai, dia buka, dia bacain satu-satu dari mulai penyesalan kecil sampai gede, dan kayak dia gak bisa banggain orang tuanya, dia menjadi seorang ayah ibunya, terus dia belum bisa jadi ibu, dia gak bisa tinggal bareng Izzy, dia gak bisa mimpi kakaknya, dia gak jadi atlet renang, dia gak jadi glasiolog, jadi mimpinya itu dia gak jadi filsafat, terus dia juga punya penyesalan, dia gak masuk jurusan filsafat, tapi di penyesalan selanjutnya juga dia malah punya penyesalan kalau gak lanjutin S2 filsafat, dia gak nikah sama dan kekasihnya, banyak deh. Terus karena tapi ada satu penyesalan yang tulisannya tuh kayak muncul hilang gitu, itu penyesalan kalau dia belum jadi ibu. Si Nora bingung nih kenapa kayak gini. Si Miss M jelasin kalau tandanya penyesalan itu tuh kadang muncul, kadang enggak. Terus akhirnya karena Nora merasa penasaran, akhirnya dia mau nyobain kehidupan dia pas dia kalau nikah sama Dan gimana. Akhirnya dia dikasih buku sama Miss Elm. Pas dia buka bukunya, dia masuk ke kehidupan itu dimana dia nikah sama Dan. Terus karena dia udah ngejalanin, terus makin lama itu gak sesuai ekspektasi, akhirnya dia kecewa karena ternyata Dan itu gak pernikahan yang dia impiin sama Dan itu gak seindah yang dia pikirkan. Saya minum dulu ya. Dia karena dia nyesel, dia akhirnya balik lagi ke perpustakaan tengah malam. Dia dari situ dia ngerti kalau dia kecewa dan masih ada perasaan kayak perasaan gak enak di hati dia balik ke perpustakaan tengah malam. Terus Miss M kayak nyuruh buka lagi buku penyesalan. Di situ dia buka dan ternyata penyesalan dia gak nikah sama Dan itu makin lama makin hilang gitu. Akhirnya dia nyoba kehidupan yang lain, kayak dia merasa nggak ngerawat Falls dengan baik karena Falls melarikan diri dari rumahnya, dari tempat tinggal dia. Terus pas tahu, dia minta kehidupan di mana Falls itu masih hidup gitu, tapi ada kehidupan di mana Falls itu selalu mati ujung-ujungnya. Si Nora bingung kenapa Falls mati, terus dijelasin sama Miss M. Miss M bilang kalau sebenarnya Falls tadi itu ada penyakit yang gak bisa disembuhin, tapi karena kucing tahu dan gak pengen tuannya sedih dan sakit hati, dia cuma bisa matinya diam-diam di tempat sembunyi gitu. Di situ penyesalannya tuh juga hilang. Akhirnya dia nyobain banyak kehidupan, dimana dia jadi glasiolog, dimana dia jadi filsafat dan punya anak. Terus dia jadi librarian, masih lanjutin band librariannya, dan ternyata kakaknya Joe meninggalkan ada depresi. Terus dia tinggal punya kehidupan di mana dia tinggal bareng Izzy, tapi ternyata Izzy mati karena kecelakaan. Itu pun karena cepet pengen ngerayain ulang tahun si Nora. Atau kehidupan di mana dia cuma ngerawat hewan-hewan gitu. Tapi ada satu kehidupan di mana membuat Nora sadar Nora itu sebenarnya punya minat untuk hidup, yaitu kehidupan di saat dia jadi glasiolog. Saat itu dia lagi melakukan penelitian di Antartika gitu, kutub utara gitu. Di situ dia diterjunin, dimana kalau ada beruang ataupun buaya mengintai, dia bunyiin aja panci-pancinya gitu kan, dia dibawain panci sama kentungannya gitu. Pas ada beruang putih mau nerkam dia tuh, dia takut, dia nggak mau mati, dia pengen hidup. Dia
dia ituin lah, dia ketuk pancinya sampai bunyi berisik. Akhirnya keduanya pergi, dia lari kabur ke kapalnya. Di situ dia juga sama partnernya, saya lupa namanya siapa. Partnernya ini juga ternyata menjalani waktu gitu. Dia udah nyobain banyak waktu di situ tuh, tapi dia tuh bukan bentuk perpustakaan tapi kayak radio gitu, toko radio. Pas ketemu dia ditanya, kamu sudah berapa bulan di kehidupan ini? Udah 2 bulan. Terus akhirnya kayak aku kan menetap di kehidupan ini. Pas ditanya kenapa, itu karena dia menyukai Nora. Akhirnya pas dikatakan seperti itu, Nora balik ke perpustakaan malam lagi. Dan akhirnya di kehidupan terakhir Nora, dia nyoba jadi kehidupan dia jadi filsafat, terus udah filsafat S2, punya suami dan anak-anak. Di situ dia ngerasa kehidupannya dia bahagia banget. Dia jadi ibu, dia punya suami, dia bahagia. Tapi dia ngerasa kayak ngerebut hidup orang lain. Akhirnya karena dia ngerasa kayak gitu, dia milih berusaha kayak nyangkal enggak aku pengen kehidupan ini. Tapi makin lama dia ngelihat Leo, anak lesnya itu ketangkep polisi. Terus string teori tutup, bahkan gak ada string teori. Banyak deh ternyata yang gak sesuai sama kehidupan akarnya atau kehidupan awalnya sebelum dia mati overdosis. Karena itu dia akhirnya balik lagi ke perpustakaan tengah malam, di mana perpustakaan itu udah mulai runtuh, banyak puing-puing jatuh, percikan-percikan api. Dia bingung ke Miss M, saya pengen kehidupan sebelumnya, berikan aku buku itu lagi. Terus Miss M menjelasin, semua buku tidak bisa diulang, kehidupan hanya bisa dicoba satu kali. Karena itu Nora bingung, saya bukan nyari kehidupan itu. Tapi Miss M diem doang, dia sambil ngeliat jamnya, arlojinya, dan ternyata itu jam 12, bukan jam 12 saat lagi, kayak bukan detiknya bukan lama lagi, tapi udah gerak jadi 1 detik, 2 detik, 3 detik gitu. Terus akhirnya Miss M sadar kalau si Nora ini sebenarnya pengen hidup dan kembali ke kehidupan akarnya. Dan Miss M ngasih tahu ke Nora sebenarnya kamu itu ingin kembali kehidupan akarmu. Terus si Nora kayak awalnya nolak, enggak, saya pengennya kehidupan yang tadi. Tapi makin lama makin dia sadar kalau dia tuh sebenarnya merebut kehidupan orang lain. Karena ngerasa kayak gitu, dia akhirnya dikasih pulpen sama Miss L. Pulpennya warna oranye. Terus si Nora ini disuruh cari bukunya tuh ada di laci meja kerjanya Miss L. Pas awalnya tuh Nora nggak yakin karena gak mau ninggalin Miss M sendiri. Dia mau gak mau pergi kan. Dia pergi nyari ke setiap lorong. Dia akhirnya ketemu sama meja itu. Dia ngebuka lacinya dan suara Miss M kedengeran. Di situ Miss M nulis. Miss M suruh kalau Nora disuruh nulis satu kata yang buat dia bisa kembali ke kehidupan aslinya. Pas dia kayak gitu, si Nora nulis banyak kata tapi nggak ada sama sekali yang bekerja. Akhirnya dia nulis kalau aku hidup, dan akhirnya Nora kembali ke kehidupan akarnya, dimana keadaan dia tuh tetap sama kayak abis minum obat overdosis, dan kesadarannya mulai hilang, kepalanya pusing, perutnya mual, tapi dia pengen punya keinginan buat hidup. Dia buka pintu apartemennya dan minta tolong ke tetangga-tetangganya. Nah, dia selamat dan dimasukkan ke rumah sakit. Di rumah sakit itu kakaknya Joe menjengukin dia. Terus temannya Izzy juga minta maaf karena nggak bisa balas chat dia. Katanya dia sibuk, dia ngirimin foto-foto paus gitu. Dan kakaknya juga ternyata sibuk, dia tuh nggak marah. Ya akhirnya gitu hidupnya, hidup Nora kayak menjalani hidup dia biasa. Nggak ada lagi dia nggak mau lagi kehidupannya lain, dia nggak menyesali keputusan dia. Tamat deh, selesai. Untuk amanatnya, di sini saya mengambil amanat kalau jangan terlalu cepat untuk mengambil sebuah keputusan. Lebih baik hadapi pilihan yang sudah kamu pilih, karena melarikan diri dari masalah adalah penyesalan
terburuk yang pernah ada. Saya menyarankan kalian untuk membaca The Midnight Library supaya dapat meningkatkan motivasi untuk memilih suatu. Kayak biar gak nyesel lah milih gitu. Bukunya juga seru kok. Bahasanya gak berat-berat banget. Terima kasih. Saya lagi